Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmail amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, teman-teman, marilah kita panjatkan puji kita, syukur kita kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat, jasmani, dan rohani. Sehingga kita bisa kumpul di tempat atau kelas ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, panglima kita, pemimpin kita, nabi terakhir kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin perkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Ira Septi Sulistiana. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari jurusan bimbingan konseling Islam. Teman-teman, sebelumnya saya izin minta waktu teman-teman untuk 1 jam ke depannya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kita mau ngapain di sini? Nggak ada yang tahu ya? Oke, izin saya jelaskan dulu. Jadi di sini saya akan menjembarkan yang namanya instrumen. Nah, instrumennya yang namanya DCM. Apa sih? Ada yang tahu nggak DCM itu apa? Nggak ada ya? Nah, teman-teman, DCM itu adalah daftar cek masalah. Jadi, teman-teman nanti ngisi, saya kan udah ngasih nih di wakil atau ketua kelasnya. Nah, nanti teman-teman buka, di situ kalian isi sesuai apa yang kalian rasain. Nah, dalam pengisian DCM ini ada yang namanya yang kalian harus perhatikan. Nah, yang pertama itu nanti teman-teman saat buka HP ya, nanti diklik, di situ ada nama kalian siapa, terus kelas berapa, terusnya nanti kalian ngisinya itu sesuai. Di situ kan ada beberapa pernyataan ya, misalnya tentang kesehatan, saya merasa gemuk misalnya. Nah, dari bidang pernyataan itu kalian boleh milih sepuasnya kalian, yang menurut kalian tuh merasa, oh saya merasa ini gitu. Nah, teman-teman perlu diingat, ini tuh kalian gak usah takut buat ngisinya, karena ngisi Google Form ini kalian tidak akan ada yang tahu gitu. Jadi misalnya kalian curhat atau apa di situ, jadi kalian tidak perlu takut karena jawaban hanya saya yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu kecuali saya. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengisi DCM ini sejujur-jujurnya dari hati kalian. Jadi tak usah buru-buru, dengan senang hati ya teman-teman. Nah, sekarang saya udah ngirim ke ketua kelasnya. Apakah sudah masuk? Sudah ya. Nah, tadi teman-teman ada yang belum masuk grup? Udah semua ya? Sudah. Nah, coba cek dulu.
Udah ada yang nggak punya kuota atau gimana? Aman ya? Aman semua. Nah, jadi sekarang saya minta mengerjakan berapa ya? 20 menit cukup? Cukup. Oh, kurang ya? Kurang. Oke, saya tambahkan jadi 25 menit. Cukup, teman-teman? Cukup? Cukup. Baik. Sekarang kalian mengerjakan DCM atau instrumen tersebut. Silahkan. Nah, baik. Teman-teman, udah semua? Ada yang belum? Kalau yang coba lihat teman sebelahnya atau pinggirnya, takutnya ada yang belum. Sudah? Ada yang ingin tanyakan lagi? Atau yang ini? Sudah ya? Sudah tidak ada? Sudah semua? Semuanya udah bisa disubmit semua? Sudah bisa? Sudah? Baik. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Terusnya, terima kasih atas waktu teman-teman yang telah mengisi instrumen yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih pokoknya untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum mengolah data, di sini ada instrumennya, instrumen daftar cek masalah. Nah, di sini instrumennya yang pertama itu kita harus mengisi email terlebih dahulu. Terus nama lengkapnya siapa. Terusnya itu kelasnya kelas berapa, dan jenis kelaminnya apa, terus tanggal mengisinya, tanggal berapa, bulan berapa, dan hari apa. Nah, instruksinya itu di sini di bawah ini ada bermacam-macam pernyataan. Bila pernyataan tersebut merupakan masalah bagi Anda, maka tulislah nomor pertanyaan itu pada kolom yang telah disediakan. Yang kedua itu, kerjakan DCM ini dengan sejujur-jujurnya. Anda tidak perlu merasa cemas, khawatir. Jawaban Anda akan dirahasiakan dan membantu kami dalam membantu mengatasi masalah yang Anda hadapi. Yang terusnya itu instruksinya, kerjakanlah DCM ini pada kolom jawaban yang sudah disediakan. Yang selanjutnya instruksinya itu, tuliskan identitas Anda dengan lengkap pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya itu di sini ada tulislah nomor yang sesuai dengan masalah Anda. Pilihan boleh lebih dari satu. Contohnya itu 1, 2, 3 dan lain-lain ya. Di sini itu ada beberapa bidang. Yang pertama itu bidang kesehatan. Contohnya misalnya kamu sering sakit di SD. Di sini ditulis nomor 1 dan selanjutnya. Yang selanjutnya itu keadaan ekonomi. Selanjutnya itu ada kehidupan keluarga. Yang selanjutnya ada agama dan moral. Dan selanjutnya ada rekreasi dan hobi, kegemaran. Selanjutnya hubungan pribadi. Selanjutnya kehidupan sosial berorganisasi. Selanjutnya itu ada muda-mudi, masalah remaja. Selanjutnya penyesuaian terhadap masa sekolah, penyesuaian terhadap kurikulum. Selanjutnya kebiasaan belajar.
masalah masa depan dan cita-cita. Nah, di sini ada isian. Di sini masalah apa yang menurut Anda belum tercantum dalam pernyataan di atas. Jadi masalah apa yang menurut si yang mengisi ini yang belum tercantum di atas tadi, pernyataan tadi. Selanjutnya itu masalah apa yang paling menyusahkan Anda. Jadi nanti si yang mengisi itu harus menulis apa yang membuat dia menyusahkan gitu. Selanjutnya itu ada apakah Anda suka atau tidak suka membicarakan masalah Anda dengan orang lain. Jadi di sini ditulis gitu oleh pengisinya. Baik, tadi kan kita menjelaskan tentang instrumennya ya. Instrumennya sudah. Sekarang kita mengolah datanya. Di sini ada bagian kesehatan. Ini nama-nama orangnya. Bagian kesehatan. Di sini ada NP. Nah, apa sih NP itu? Jadi NP itu jumlah masalah siswa. Salah satunya kesehatan ini. Dia milih di sini ada 3. Nah, gimana kita tahu caranya ini tuh ada 3? Ini tuh kita hapus dulu. Si ininya kita hapus dulu yang 3-nya ini. Nah, setelah dihapus, ketik dalam kurung sum kayak ini ya, yang ini. Nanti kalian spasi enter, lalu muncul ininya. Begitupun ke bawahnya sama aja ya. Nah, ini TM-nya. TM itu total jumlah masalah keseluruhannya. Nah, ada 20. Kan ada 20. Ini bagian kesehatan. Tadi bagian kesehatan. Sekarang keadaan ekonomi. Sama aja kayak tadi NP-nya. Ini bagian kesehatan 2 dihapus dulu yang 2 ini, lalu tulis sum spasi sama dengan terus enter, lalu dikebawahin ada hasilnya. Ini kesehatan, ini ke kehidupan keluarga. Sama aja kayak tadi. Baik, di sini kan sudah tadi instrumennya ya, cara mengisinya bagaimana. Sekarang kita pindah ke pengolahan datanya. Di sini ada nama siswanya, bagian kesehatan. Sini ada NP. Apa NP? NP yaitu jumlah masalah siswanya. Dia memilih 3. Nah, bagaimana kita bisa tahu jumlah 3 ini? Jadi semuanya itu yang NP ini dihapus dulu semuanya sampai bawah. Setelah dihapus, nanti kalian tulis sama dengan sum tutup dalam kurung, buka kurung D
3D3 titik 2 W3 dalam kurung. Nanti muncul 3 ini. Begitupun ke bawahnya. Nah, selanjutnya itu ada TM. TM itu jumlah masalah keseluruhan siswanya. Sini 20. Itu bagian kesehatan. Sini ada keadaan ekonomi, sama saja seperti tadi. Ingin tahu bagaimana, ingin tahu dari ini 2 dari mana, NP-nya itu atau jumlah masalah siswanya, hapus dulu semuanya ini, hapus dulu, lalu ketik sama dengan sum dalam kurung A 3. Nah, habis itu muncul begitu. Begitupun dengan kehidupan keluarga, sama saja. Agama dan moral, rekreasi dan hobi, kegemaran ataupun hubungan pribadi, sama aja. Kehidupan sosial berorganisasi, sama aja. Muda-mudi, masalah remaja, sama aja kayak tadi. Penyesuaian terhadap sekolah, sama aja. Penyesuaian terhadap kurikulum, sama aja kayak tadi. Kebiasaan belajar, masa depan dan cita-cita. Nah, sama aja kayak yang di awal, yang tadi. Selanjutnya di sini ada aspek masalahnya. Nah, tadi kan jumlah masalah siswanya itu di sini yang ini semuanya ya. Kesehatan itu ada 153. Itu bagian kesehatannya. Kalau aspek masalah ini selanjutnya itu ada keadaan ekonomi. Jumlah masalahnya itu yang keadaan ekonomi ada 78. Terus kehidupan keluarga dulu ada 88. Terusnya ada agama dan moral 72. Rekreasi dan hobi atau kegemaran 88. Hubungan pribadi 106. Kehidupan sosial berorganisasi ada 112. Muda-mudi masalah remaja ada 79. Penyesuaian terhadap sekolah 63. Penyesuaian terhadap kurikulum ada 83. Kebiasaan belajar ada 129. Masa depan dan cita-cita ada 104. Gitu. Nah, di sini JS itu jumlah siswanya. Jumlah siswanya itu ada 36 siswa ya. TM itu jumlah masalah siswanya ada 20. Nah, ini persenannya ada kalau bagian kesehatan ada 21%, keadaan ekonomi ada 11%, terus kehidupan keluarga ada 12, agama dan moral 10, hobi ada 12, hubungan pribadi ada 15, kehidupan organisasi atau sosial ada 16, masalah remaja ada 11, penyesuaian terhadap sekolah
ada 9, terus kurikulum ada 12, kebiasaan belajar ada 18, masa depan dan cita-cita ada 14. Nah, di sini ada NP-nya ya. Total masalah di BKI ini, kelas ini ada 1555, TSM-nya itu ada 240, JS-nya yaitu ada jumlah siswanya ada 36, persenannya ada 13%. Nah, ini total keseluruhan aspeknya ada semua bidang ya, semuanya. Nah, di sini ada diagramnya. Nah, di sini semuanya ada. Di sini ada persenannya mulai dari kesehatan sampai keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama dan moral, sampai masa depan dan cita-cita. Ini pengolahan datanya. Selanjutnya yaitu ada hasilnya. Langsung saja ke hasilnya. Saya bacakan. Sini namanya, nama siswanya. Nah, grafiknya, data penelitian ini dikumpulkan dan diolah melalui instrumen daftar cek masalah atau DCM, kemudian disebarkan kepada 36 responden yang menjadi populasi penelitian ini. Hasilnya sebanyak 36 angket kembali terkumpul dan dengan lengkap kemudian diolah dan lebih lanjut untuk dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah berikut nih. Ini hasilnya per individu. Nah, ini pengolahan dan penafsirannya. Di sini namanya nih. Ini persenannya. Prestasi yang banyaknya nih. Sini sama kayak tadi. Ini hasil keseluruhan masalahnya. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa masalah yang dialami oleh siswa BKI 3B secara seluruh mencapai 13% dan mendapatkan predikat C atau cukup. Namun, aspek masalah yang paling tinggi dihadapi oleh mahasiswa BKI B adalah kesehatan dan prestasi mencapai 20% yang juga mendapatkan predikat C. Masalah kesehatan yang dialami oleh mahasiswa dapat berdampak besar pada performa akademik dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kondisi fisik yang kurang baik seperti gangguan tidur, pola makan, dan tidak teratur, atau kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi konsentrasi dan gaya ingin serta menurunkan motivasi untuk belajar. Nah, untuk menjaga kesehatan yang optimal, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh mahasiswa. Nah, ini cara mengatasi masalahnya, dampak negatifnya. Yang pertama,
Menjaga pola makan sehat, mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang sangat penting untuk mendukung gaya tahan tubuh dan kecerdasan otak. Yang kedua itu ada aktivitas fisik teratur. Olahraga ingin seperti berjalan kaki, sepeda, atau mengikuti kelas olahraga bisa meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi stresnya. Yang ketiga itu ada manajemen stresnya. Yang keempatnya ada cukup tidur. Tidur yang cukup adalah kunci untuk memulihkan tubuh dan memprosesal informasi di otak, gitu ya. Dan yang kelima ini ada pemeriksaan kesehatan rutin. Mahasiswa juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin meskipun merasa sehat untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Kampus biasanya menyediakan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa yang bisa dimanfaatkan untuk konsultasi atau pemeriksaan kesehatan. Nah, dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, mahasiswa dapat memaksimalkan potensi akademiknya dan menciptakan keseimbangan antara belajar, menjaga kualitas hidup. Kesadaran akan pentingnya kesehatan ini tidak hanya berdampak pada pencapaian pencapaian akademik, tapi juga membentuk kebiasaan hidup yang sehat untuk masa depannya. Baik, selanjutnya itu kita ke action plan. Kegiatan, rencana kegiatan, action plan, bimbingan dan konseling. Di sini ada jenis bidangnya ya, terus jenis bidangnya itu pribadi, tujuannya itu tujuan layanan. Jadi tujuan layanan itu peserta didik mampu membangun pola hidup sehat melalui pengelolaan waktu tidur dan nutrisi yang seimbang gitu ya. Nah, komponen layanannya itu ada layanan dasar gitu ya. Terus strategi layanannya bimbingan kelompok, kelasnya kelas ini. Nah, materinya itu tentang pola hidup sehat untuk meningkatkan kinerja dan kontraksi belajar. Lalu metodenya yang diambil itu diskusi interaktif, relaksi diri. Terus medianya itu infografis, video motivasi atau lembar refleksi ya. Terus evaluasinya siswa membuat rencana pribadi di pola hidup sehat dan presentasi kainnya gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada bidang layanan tentang sosial, yaitu tujuan layanannya peserta didik mampu bekerja sama dan berperan aktif dalam kegiatan organisasi sekolah secara bertanggung jawab gitu ya. Nah, komponennya itu ada layanan dasar, masih sama kayak di atas, layanan dasar. Terus strateginya juga masih, kalau yang di atas bimbingan kelompok, kalau yang di bawah ini yang sosial, konseling kelompok ya. Terus materinya itu kerja sama dan kepemimpinan dalam organisasi di sekolahnya gitu. Terus metodenya itu menggunakan metode simulasi kegiatan organisasi diskusi kelompok. Terusnya medianya papan tulis, kartu peran, kuesioner dan kepemimpinan. Terusnya evaluasinya siswa menampilkan simulasi kerja tim dan mendapatkan umpan balik dari temannya gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada layanan belajar ya, bidang layanannya itu jenisnya.
Tujuannya itu peserta didik mampu merancang jadwal belajar yang teratur dan memanfaatkan waktu luang secara produktif gitu ya. Terusnya komponen layanannya layanan dasar. Strategi layanannya itu bimbingan klasikal. Terusnya materinya itu mengatur waktu belajar dan menghindari proktismasi. Metodenya itu problem filling, diskusi terbimbing. Terus medianya itu menggunakan PowerPoint ya atau PPT, template jadwal belajar gitu. Terus evaluasinya itu hasil kerja siswa berupa jadwal belajar mingguan dan refleksi efektivitas. Nah, yang terakhir itu ada layanan bidang layanan karir. Tujuannya itu peserta didik mampu memahami pentingnya komunikasi dan hubungan baik dalam lingkungan kerja sama depan gitu ya. Nah, komponen layanannya itu ada layanan responsif. Terusnya strateginya ada bimbingan kelompok. Materinya ada membangun hubungan profesional dan komunikasi positif di dunia kerja. Selanjutnya itu ada metodenya ya. Metodenya itu sharing, diskusi reflektif. Medianya itu menggunakan video pendek, lembar penilaian diri gitu. Nah, terus evaluasinya siswa membuat refleksi tertulis tentang pentingnya komunikasi dalam karir. Nah, itu action plan-nya. Programnya itu di sini jenis kegiatan atau layanannya itu yang pertama ada persiapannya. Yang pertama itu pembagian tugas guru bimbingan dan konseling. Ini ya, dicantreng sosial gitu. Terus asesmen kebutuhannya di bagian sosial. Nah, tadi lupa yang pertama itu fungsi pribadinya, pemahaman dan pengembangan diri. Tujuannya itu peserta didik mampu membangun pola hidup sehat melalui pengelolaan waktu tidur dan untuk keseimbangan gitu ya. Nah, yang kedua itu kan tadi asesmen kebutuhan. Bidang bimbingannya itu sosial kan. Nah, fungsinya itu mengembangkan sosial, fungsinya. Terusnya itu tujuannya itu peserta didik mampu bekerja sama dan berperan aktif gitu dalam kegiatan organisasi di sekolahnya gitu, bertanggung jawab gitu ya. Nah, yang ketiga itu menyusun program bimbingan dan konseling. Bidang bimbingannya itu belajar ya. Terusnya fungsinya itu pengembangan kemampuan belajar. Tujuannya itu peserta didik mampu merancang jadwal belajar dan yang teratur dan memanfaatkan waktu luang secara produktif gitu. Nah, yang keempat itu ada konsultasi program bimbingan dan konseling, pemahaman dan penyesuaian, itu fungsinya. Yang tujuannya itu peserta didik mampu memahami pentingnya komunikasi dan hubungan baik dalam lingkungan kerjasama depannya gitu ya. Nah, selanjutnya itu tadi kan persiapannya. Lalu yang B itu ada layanan bimbingan dan konselingnya. Di sini ada layanan dasar yang pertama itu. Nah, layanan dasar yang pertama itu bimbingan klasikal, memilih pribadi ya, bidangnya itu bidang pribadi. Terus tujuannya itu pemahaman pengembangan diri. Lalu itu fungsinya, ini tujuannya peserta didik mampu mengembangkan pola hidup sehat dan mengelola waktu, nutrisi gitu, keseimbangannya. Selanjutnya ada bimbingan kelas besar lintas kelas gitu. Milihnya itu belajar sama karir. Nah,
fungsinya itu mengembangkan belajar dan karir. Pengembangan belajar dan karir tujuannya itu membangun si peserta didik itu mengelola stresnya gitu, stres belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah gitu atau jalur karir gitu ya. Terusnya bidangnya itu selanjutnya ada bimbingan kelompok, dia milih sosial. Nah, itunya apa? Fungsinya itu ada dia pengembangan sosial. Terus tujuannya itu mengembangkan diri, mampu gitu bekerja sama dan berperan aktif dalam kegiatan berorganisasi sekolah secara bertanggung jawab. Ini yang keempat, pengembangan media bimbingan dan konseling. Dia milih semuanya ya. Ini ada nih. Fungsinya itu dukungan sistem. Nah, tujuannya itu menyediakan media visual dan digital untuk mengunjung layanan BK yang menarik dan interaktif. Selanjutnya itu yang kelima ada papan pembimbing. Dia milih ke pribadi, belajar, pengembangan diri ya. Fungsinya itu tujuannya menyediakan informasi singkat dan motivasi gitu mengenai gaya hidup sehat dan teknik belajar efektif. Nah, selanjutnya itu ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Di sini ada bimbingan klasikal, dia milih pribadi dan sosial. Fungsinya itu ini, pemahaman diri dan perencanaan. Terusnya tujuannya itu peserta didik mampu memutuskan tujuan hidup pribadi dan sosial secara seimbang untuk masa depannya gitu. Nah, selanjutnya itu ada konseling individual ya, dia milih ke pribadi ya, masuknya itu bidangnya pemecahan masalah. Terusnya membantu peserta didik memahami menemukan solusinya pribadi gitu. Yang ketiga ini konseling kelompok 4. Terus ada layanan responsinya ini, dia milih yang gak dipilih cuman ini yang terakhir nih, yaitu karir. Ini dukungan sistemnya. Ini di sini ada jadwal kegiatan bimbingan dan konseling. Ini komponen kegiatan layanan, lakukan asesmen kebutuhan. Ini yang itu disilang ya, misal Juli silang, ini disilang gitu. Nih, selanjutnya mendapatkan dukungan kepala dan ini sekolah. Sini nggak dipilih. Pelaksanaannya ada bimbingan klasikal yang dipilih nih, Juli, Agustus, September. Terus layanan responsifnya, yang ini pilih ya, ini. Terus ini ada konseling individual, konseling kelompok ada, ada. Terusnya konsultasi ada, perminatan dan perencanaan individual. Silang ininya. Konsultasi ini, nah dukungan sistemnya ini. Selanjutnya itu ada rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok atau RPL ya. Sini ada komponen layanannya, layanan dasar,
bidang layanannya, belajar, terus fungsi layanannya, fungsi pemahaman dan pengembangan, tujuannya, peserta didik mampu memahami pentingnya kontraksi dan motivasi belajar gitu ya. Ini ngambil yang belajar. Topiknya itu meningkatkan kontraksasi dan motivasi di era digital gitu ya. Terus sarana layanannya itu peserta didik kelas BKI 3B. Metode tekniknya itu diskusi kelompok dan simulasi perencanaan waktu. Waktunya itu 1 kali 45 menit. Alatnya itu atau medianya PowerPoint, video pendek, motivasi, dan lembar kerja refleksi. Nah, sumber bacaannya ini ada di sini. Ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, panduan operasional menyelenggarakan bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas Jakarta, Kemendikbud. Terus ada uraian kegiatannya. Tahap awal, pendahuluannya, kegiatan guru BK konselor menyapa peserta didik dan melakukan ice breaking. Contohnya itu kayak tebak gambar fokus gitu. Terusnya pendahuluannya itu kegiatan peserta didik menjawab pertanyaan ringan tentang pengalaman belajar yang kurang fokus gitu ya. Terus menjelaskan penjelasan guru BK tentang tujuan kegiatan. Nah, terusnya ada tahap peralihan. Nah, tahap peralihan itu kegiatan guru BK menanyakan kesiapan si peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan inti dan menghubungkan materi dan pengalaman belajar mereka gitu. Nah, tahap inti itu ada yang pertama kegiatan guru BK konselor menyampaikan materi menggunakan PowerPoint dan video singkatnya. Terusnya mengajak si peserta didik itu berdiskusi gitu tentang menyebabkan menurunnya fokus belajar dan cara mengatasinya. Membimbing si siswa ini buat simulasi jadwal belajar yang realitas. Terus selanjutnya itu ada kegiatan peserta didik. Nah, mengikuti layanan video, mengikuti tayangan video dan berdiskusi dalam kelompok kecil. Terusnya itu memutuskan strategi kepribadian untuk meningkatkan kontraksi belajar. Selanjutnya tahap penutup itu guru BK memberikan penguatan ya, menyimpulkan hasil kegiatan, mengajak si siswa ini menuliskan refleksi pribadi tentang kebiasaan belajar yang ingin diperbaiki gitu. Terusnya evaluasinya, prosesnya itu yang pertama keaktifan dan partisipasi siswa dalam diskusi, antusiasme dalam mengikuti kegiatan, terus refleksi tanggapan siswa dengan topik. Terusnya itu ada di sini evaluasi hasil. Terusnya yang evaluasi hasil itu yang pertama kemampuan siswa mengidentifikasi penyebab kurangnya fokus belajar gitu. Terus yang ini selanjutnya kemampuan menyusun strategi belajar efektif, hasil refleksi pribadi terhadap meningkatnya motivasi belajar gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.